Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, you subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Referensi itu sumber acuan. Dalam komputasi, misalnya untuk pengolahan data, kita sering menggunakan referensi, termasuk di Excel. Salah satu contoh kecil, perhatikan ini ya. Bila kita membuat formula atau rumus berkaitan dengan data di dalam sel atau ring, maka hindari mengetikkan value dari sel atau ring tersebut. Pilihan terbaik yang kita lakukan adalah referensikan sel atau ring tersebut. Nah, misalnya kita mau mengalihkan data pertama kali data kedua. Kalau kita ketikkan value, jadi kita buat seperti ini, sama dengan 12 kali 34. Nah, perhatikan data pertama 12, langsung kita ketik 12. Data kedua 34, langsung kita ketik 34. Ini, perhatikan, sama dengan 12 kali 34. Kita tekan enter. Dapat hasilnya 408. Kemudian, kalau kita referensikan, kita buat pula seperti ini. Sama dengan panggil sel tersebut. Ya, jadi ini A11, kita panggil, caranya bisa dengan memilih sel A11 tersebut seperti ini. Kemudian kali panggil sel A14 seperti ini ya. Jadi sama dengan A11 kali A14. Jadi bukan nilainya, tetapi kita referensikan ke sel tersebut. Perhatikan ya, nanti kita lihat lagi perbedaannya ke atas. Kita tekan enter. Nah, secara hasil pada saat ini kelihatannya memang sama, betul sama, 408, 408. Tetapi caranya berbeda loh. Kalau yang pertama tadi kita dengan mengetikkan value atau nilai langsung daripada data, ketikkan 12 kali 34. Sedangkan pilihan yang kedua kita referensikan sel yang mengandung data yang akan kita kalikan. Jadi kita ketikkan sama dengan A11 kali A14. Lihat. Ya, beda ya. Nah, jadi inilah pilihan terbaik. Jadi pilihan terbaik yang kita lakukan memang mereferensikan sel atau ring tersebut, bukan malah mengetikkan value atau nilai secara langsungnya. Kenapa? Karena mereferensikan sel atau ring itu meningkatkan kapabilitas formula ya atau rumus. Salah satunya misalnya untuk automatisasi, sehingga satu formula saja kita buat dapat menyelesaikan record data lainnya dalam permasalahan yang sama. Teknik referensi sel atau ring dalam Excel itu ada 4. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, relatif. Referensi secara relatif mengakibatkan antara lain ketika formula misalnya di copy paste, maka sel atau ring yang direferensikan secara relatif itu bisa berubah barisnya ataupun kolomnya sesuai dengan atau mengikuti lokasi baru formula. Nah, cara mereferensikan secara relatif yaitu langsung saja sel atau ring dipanggil dengan nama biasanya. Nah, misalnya seperti ini, C5. Nah, ini berarti referensi secara relatif. Ya. Yang tadi yang sebelumnya kita kerjakan di contoh kecil sebelumnya, itu A11. Perhatikan. Nah, ini berarti referensi sel relatif. A14. Nah, ini berarti juga referensi sel secara relatif. Nah, jadi langsung namanya saja seperti biasa ya. Namanya itu kan kolom, kemudian baris. Nah, udah seperti aja. A11, A14, C5. Nah, itu semua adalah referensi sel secara relatif. Sekarang kita kasih contoh lebih lanjut ya. Perhatikan studi kasus pertama di tabel ini.
Nah, ini data 1 akan kita tambahkan dengan data 2 menggunakan referensi secara relatif. Ya, ini langsung saja kita buat satu formula master, satu rumus induk ya di sini ya di G2, kebetulan di layar saya di G2 sama dengan kita panggil data satunya yaitu E2. Oke, seperti ini ya. Ini data 1 E2 tambah kita panggil data 2-nya yaitu F2. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan E2, ini kita referensikan secara relatif. Perhatikan ya. Tambah F2, lagi-lagi kita referensikan secara relatif. Oke. Maka hasilnya adalah 1100 ya. Kenapa? Iyalah karena E2 itu value-nya 1000 kan, nilainya 1000. Sedangkan F2 itu 100. Makanya hasilnya 1100. Kemudian satu formula induk ini akan kita copy paste ke arah bawah juga ke arah kanan ya. Caranya bisa seperti ini. Jadi ini kita letakkan pointer seperti biasa ke pojok kanan bawah kayak begini. Kemudian kita drag and drop ke arah bawah misalnya ya, drag and drop atau kita seret ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita drag and drop lagi, kita seret ke arah kanan. Oke, selesai kan studi kasus yang pertama. Sekarang kita bahas ya hasil referensi sel relatifnya. Nah, perhatikan di sini kita kan hanya membuat satu formula induk ya, sama dengan E2 tambah F2. Ketika kita copy ke arah bawah, tuh perhatikan arah pergerakan daripada mouse pointer saya, maka lokasi atau pereferensian sel secara relatifnya ikut berubah mengikuti arah daripada copy kita tadi. Nah, jadi kalau kita ke arah bawah, ini kan berarti ada pergeseran baris. Nah, maka ikut bergeser barisnya sesuai dengan arah copy yang ke bawah. Nah, jadi yang semula sama dengan E2 tambah F2, oke, 1000 tambah 100 ya, 1100. Di copy ke bawah dia berubah menjadi E3 tambah F3, gitu. E3 tambah F3. Makanya hasilnya 2000 tambah 200, 2200. Kita copy lagi kan ke bawah kan? Nah, bergeser lagi dia menjadi E4 tambah M4 tuh berubahnya. Kita copy lagi sampai ke bawah kan? Nah, maka berubah lagi dia barisnya menjadi E5 tambah F5. Nah, tuh. Ya, karena kita ke arah atas ataupun ke arah bawah itu berarti merubah baris. Nah, kemudian ketika kita copy ke arah kanan, nah ini kita copy ke arah kanan kan? Nah, ini semua ke arah kanan nih. Ke arah kanan atau mungkin nanti ke arah kiri kalau diperlukan di kasus yang berbeda. Nah, maka yang berubah justru kolomnya ya. Kolomnya. Kenapa? Sesuai dengan arahnya. Nah, arah kanan ya horizontal. Nah, berarti kolomnya berubah. Yang semulanya satu formula induk yang kita buat sama dengan E2 tambah F2 itu ketika kita copy ke arah kanan itu otomatis bergeser juga kolomnya menjadi F2 tambah G2. Nah, itu dia F2 tambah G2. Nah, kenapa bisa begitu? Kan ini E2. Kita copy ke kanan. Berarti E2-nya bergeser menjadi F2. Nah, satu kolom ke kanan dari E ke F. Nah, begitu dia ya. Kemudian F2. Nah, F2 ini ketika kita copy ke kanan, maka F2 ini ikut bergeser menjadi G2. Nah, ikut bergeser satu kolom ke kanan menjadi G2. Makanya di sini hasilnya justru 1200. Ya, karena dia sudah bergeser dari E2 tambah F2 berubah menjadi F2 tambah G2. Perhatikan, F2 tambah G2. 100 tambah 1100. Makanya 1200. Nah, demikian juga yang ini. Yang E3 tambah F3 itu ketika kita copy ke arah kanan, ayo berubah jadi apa? Ayo. Nah, E3-nya menjadi F3. Sedangkan F3-nya berubah menjadi G3. Makanya di sini adalah F3 tambah G3. 2400. Karena dia 200 tambah 2200. Demikian juga yang ini. Ya, ini kan E4 tambah F4. Oke, perhatikan E4 tambah F4. Ketika kita copy ke arah kanan, berpindah kolomnya, ya bergeser kolomnya.
Jadi dari yang awalnya E4 itu menjadi F4. Sedangkan yang awalnya F4 itu bergeser menjadi G4. Nah, makanya di sini hasilnya 3.600 karena F4 tambah G4. Nah, ini dia. Tuh, perhatikan ya. Nah, yang terakhir nih 4.400. Nah, ini E5 tambah F5. Ya kan? Ketika kita kopes ke arah kanan, nah, berarti bergeser kolomnya. Lihat nih tangan saya, bergeser kolomnya. Kan bergeser kolomnya. Nah, kolomnya. Makanya yang awalnya E5 ini bergeser menjadi F5. Bergeser satu kolom. Karena kan kopesnya pun satu kolom ke kanan. Maka dia geserannya pun satu kolom ke kanan. E5 menjadi F5. Yang F5 awalnya ini berubah menjadi G5. Nah, makanya di sini dia E5 tambah F5, ketika kita kopes ke arah kanan relatif itu, sel relatif itu berubah menjadi F5 tambah G5. Makanya 4.800 karena dia 400 tambah 4.400. Nah, inilah dia aplikasi daripada referensi sel relatif di dalam formula. Ya. Sudah paham ya? Nah, kalau belum paham silakan komen di video ini ya. Kedua, absolut atau absolut mutlak. Referensi secara absolut atau absolut mutlak mengakibatkan antara lain ketika formula misalnya di copy-paste atau copy-paste, maka sel atau ring yang direferensikan secara absolut atau absolut mutlak itu tidak pernah berubah barisnya ataupun kolomnya, atau tidak mengikuti lokasi baru formula, jadi bersifat tetap. Nah, cara memanggil atau cara referensi absolutnya ialah nama selnya ditambahkan simbol dolar di depan kolomnya dan di depan barisnya. Jadi seperti ini nih, dolar C dolar 6. Nah, ini berarti ini adalah referensi sel absolut atau absolut mutlak. Nah, bagaimana membuat tanda dolar ini? Boleh diketik manual atau shortcutnya tekan F4 satu kali. Nah, ya. Oke. Nah, kita sekarang ke contoh lebih lanjut. Ini ada studi kasus yang kedua, ya. Prinsipnya sama, kita akan menambahkan data pertama, data 1 dengan data 2. Tapi kali ini kita akan menggunakan formula dengan referensi sel secara absolut atau absolut mutlak. Ya, jadi perhatikan kita buat satu formula induk atau satu formula masternya sama dengan pilih atau klik sel data satunya. Ini seperti ini diklik, ya kan? Muncul ya E8 kan? Kemudian tekan tombol F4 satu kali saja. Sat. Nah, otomatis ditambahin tanda dolarnya. Tuh, dolar E dolar 8 ya, dolar E dolar 8. Ya. Kemudian tambah. Nah, kita pilih lagi sel yang di data kedua seperti ini. Nah, F8 kita pilih. Kemudian untuk mengabsolutkan ya, tekan tombol F4 satu kali saja. Nah, tuh langsung dia. Nah, jadi mengabsolutkan sel itu, pilih dulu selnya. Kemudian tekan tombol F4 satu kali. Nah, seperti ini. Maka rumusnya, rumus induk yang kita buat adalah sama dengan dolar E dolar 8 tambah dolar F dolar 8. Oke. Nah, ini berarti referensinya secara absolut atau absolut mutlak. Kita enter ya. Maka, nah di sini terlihat hasilnya adalah 1000 tambah 100, 1100. Hasilnya 1100. Ya, kenapa? Karena dolar E dolar 8 itu 1000 tambah dolar F dolar 8 berarti value F8 ya itu 100. Ya udah 1000 tambah 100 kan 1100. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ketika kita kopes ya. Seperti biasa, caranya antara lain kita letakkan di pojok kanan bawah kayak begini. Kita drag and drop, kita geser ke bawah, sah, oke. Kemudian kita drag and drop, kita geser ke arah kanan seperti ini, sah. Tuh. Kita bahas sekarang hasilnya ya. Ini studi kasus sudah selesai, tinggal kita bahas. Nah,
yang pertama tadi kita buat penjumlahannya adalah E8 tambah F8 dalam bentuk absolut atau absolut mutlak, ya. Jadi karena dia mengunci, ya, terkunci dia. Kalau dia referensi absolut itu kan dia tidak pernah berubah baris ataupun kolomnya, tidak mengikuti lokasi baru, copy-paste, dan dia bersifat tetap. Jadi dengan kata lain dia mengunci. Jadi walaupun kita copy-paste ke arah manapun, ke arah bawah misalnya, yang E8 tambah F8 itu tetaplah E8 tambah F8. Perhatikan. Karena apa? Karena dia sudah referensi absolut, sudah terkunci dia baris dan kolomnya. Ya. Ke arah bawah, tetap juga E8 F8. Ya. Ke arah kanan, ya sama mawon. Ini E8 tambah F8. Ini tetap E8 tambah F8 tetap. Jadi E8 tambah F8 semuanya tetap. Jadi mau copy paste ke arah atas, bawah, kiri, kanan, itu tetaplah 1000 tambah 100. Jadi terkunci selnya. Itulah dia kalau referensi secara absolut atau bisa juga disebut absolut mutlak. Oke, sampai sini sudah jelas. Kalau ada yang kurang jelas, silakan komen di video ini, ya. Ketiga, absolut baris. Nah, referensi secara absolut baris mengakibatkan antara lain ketika formula misalnya di copy-paste atau copy-paste, maka sel atau range yang direferensikan secara absolut baris itu tidak pernah berubah barisnya. Barisnya saja, ya. Atau terkuncilah barisnya. Akan tetapi kolomnya sesuai dengan atau mengikuti lokasi baru formula. Nah, cara mereferensikan sel secara absolut baris, ya, maka di nama selnya kan C7 tuh, ditambahkanlah simbol dolar di depan barisnya saja. Jadi menjadi C$7. Nah, ini bisa diketikkan aja dolarnya, atau shortcutnya kita tekan tombol F4 pada keyboard 2 kali. Ya. Langsung saja kita ke studi kasus yang ketiga, ya. Perhatikan, ini pada dasarnya sama, kita masih akan menjumlahkan data 1 dengan data 2. Tapi kali ini kita akan buat formula dengan referensi sel secara absolut baris. Oke. Langsung saja kita letakkan pointer pada sel hasil. Di layar saya pada saat ini adalah G14. Kemudian kita buat satu formula masternya atau satu formula induknya, sama dengan kita panggil data satunya E14. Nah, seperti ini, diklik saja, ya, biar enak. E14, lalu tekan tombol F4-nya 2 kali. Sub. Nah, ini 2 kali, ya. Lihat hasilnya langsung absolut baris nih. Jadi $14 seperti ini. Tambah, lalu kita panggil sel data 2-nya, ini yang 100, yang F14. Nah, udah saya klik nih F14. Lalu kita tekan lagi tombol F4 2 kali. 1, 2. Ya. Jadi tampil di sini adalah $14. Oke. Nah, inilah dia aplikasinya. Kita enter. Nah, pertama hasilnya masih sama, ya, karena pada dasarnya masih E14 tambah F14, ya. Jadi masih sama, 1000 tambah 100, 1100, ya. Nah, yang nanti membedakan ini ketika kita copy-paste. Coba perhatikan, ya, saya copy-paste. Oke, kita copy-paste ke arah bawah dulu. Seperti biasa, sub. Lalu kita copy-paste ke arah kanan. Seperti biasa, sub. Oke. Dah, selesai studi kasusnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, ya. Nah, inilah dia satu formula masternya, satu rumus induknya, ya. Jadi di sini saya nggak akan baca tanda dolarnya, ya. Langsung saja, ini adalah nilai dari E14 tambah F14. Jadi pada dasarnya begini, ketika kita copy ke arah bawah, jadi secara vertikal itu, ya. Nah, kalau kita lihat mouse pointer kita, ini saya gerakkan secara vertikal. Ini sebenarnya mouse pointer saya berpindah-pindah barisnya, ya, bergeser barisnya, betul enggak? Nah, tetapi untuk formulanya yang menggunakan absolut baris, karena kita kunci barisnya, makanya kalau kita copy ke arah bawah atau secara vertikal,
itu baris tetap terkunci menjadi baris 14. Barisnya akan tetap 14. Lihat. Makanya di sini 1000 tambah 100. Ketika kita kopes ke arah bawah secara vertikal, dia tetap 1000 tambah 100. Nah, ibarat kata kalau dia relatif, kan ikut bergeser tuh 2000 tambah 200, ikut bergeser barisnya kan. Tetapi karena kita kunci barisnya, maka yang E14 tambah F14, saya abaikan membaca dolarnya ya. E14 tambah F14, ketika kita kopes ke bawah, karena terkunci barisnya, tetap menjadi E14 tambah F14. Nah, jadi bayangkan kalau dia relatif itu berubah menjadi E15 tambah F15. Nah, tapi kunci barisnya, makanya tetap E14 tambah F14. Nah, demikian juga ini. Karena dia terkunci barisnya, dia tetap E14 tambah F14. Nah, bayangkan kalau dia relatif kan ikut bergeser ya barisnya menjadi E16 tambah F16. Tetapi karena kita kunci barisnya, ingat ini absolut baris, makanya dia tetap E14 tambah F14 ya. Nah, ini juga demikian ya. Tetaplah dia E14 tambah F14 ya. Jadi kalau dia relatif itu berubah menjadi E17 tambah F17, maka untuk absolut baris dialah tetap isi daripada E14 tambah F14 ya. Ini dia E14 tambah F14 ya. Saya tidak membaca tanda dolarnya ya. Nah, karena pada prinsipnya dolar ini bukan untuk dibaca, tetapi untuk mengindikasikan bahwasanya ini adalah referensi secara absolut baris ya. Jadi barisnya tidak akan bergeser, tetap dia baris 14. Lama-lamanya nih mau dikopes ke arah atas bawah ya, dia tetap baris 14. Nah, namun walaupun yang barisnya terkunci, kan kolomnya tidak dikunci ya, sehingga ketika kita kopes ke arah kanan ya, jadi kalau kita kopes secara horizontal baik ke arah kanan atau mungkin ke arah kiri untuk kasus yang berbeda, maka kolomnya menyesuaikan daripada lokasi kopesnya. Jadi kalau dia ke arah kanan, maka kolomnya ikut bergeser ke arah kanan. Nah, akan tetapi barisnya tetap terkunci ya, karena ingat ini absolut baris. Jadi yang semula itu adalah E14 tambah F14. Oke, saya tidak baca tanda dolarnya ya. E14 tambah F14, ketika kita kopes ke arah kanan, maka si E berubah menjadi F ya. E ini berubah menjadi F dan si F berubah menjadi G karena satu kolom ke kanan ya. Maka di sini berubah menjadi F14 tambah G14. Nah, seperti ini. Ya, yang terkunci barisnya ya. F14 tambah G14. Makanya hasilnya 1200 ya, karena yang awalnya 1000 tambah 100. Perhatikan mouse pointer saya. Ketika kita kopes ke arah kanan, dia ikut berpindah ya, ikut bergeser menjadi 100 tambah 1100. Makanya hasilnya adalah 1200 ya. Nah, akan tetapi untuk yang ini, untuk yang ini nih ya, perhatikan ya. Karena di sini sebelumnya ini adalah E14 tambah F14 ya. Maka ketika kita geser, kita kopes ke kanan, maka bergeserlah dia dari E menjadi F dan dari F menjadi G. Berarti di sini adalah F14 tambah G14 ya. F14 tambah G14. Nah, perhatikan di sini ya, yang bergeser kolomnya. Nah, adapun barisnya tetap terkunci 14 ya, barisnya tetap terkunci ini saja. Nah, ya, perhatikan. Demikian juga ini ya, ini akan bergeser menjadi F14 tambah G14. Yang semula itu adalah E14 tambah F14. Lihat pergeserannya ya. Jadi kolomnya yang bergeser. Ingat, hanya kolomnya. Tetapi barisnya tetap baris 14 ya, dari awal dari masternya ini ya, baris 14 semua. Ini baris 14 tetap ya. Jadi barisnya terkunci, sedangkan kolomnya masih mengikuti arah dari kopes formulanya. Sampai yang ini juga ya, ini tetap F14 kali G14. Nah, jadi dia kalau dari sini kita perhatikan, ini kan F14 tambah G14. Nah, ini sampai ke bawah, ini tetap F14 tambah G14. Nah, perhatikan ya. Jadi sekali lagi ya, saya simpulkan ya, bahwasanya yang dikunci adalah barisnya. Jadi kemanapun arah kopesnya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, perhatikan barisnya pasti tetap. Nah, jadi dari masternya 14 barisnya, baris 14 sampai akhir juga baris 14. Adapun untuk kolomnya, itu disesuaikan dengan arahnya. Nah,
Jadi kalau dia ke arah bawah kan memang kolomnya kan tak berubah. Perhatikan aja gerakan saya, kan kolomnya kan tak berubah. Makanya kolomnya tetap E tambah F, kan begitu ya. Ya, kolomnya tetap E tambah F. Nah, adapun ketika kita copy ke arah kanan, nah ini baru kolomnya berubah. Nah, ini kan kelihatan perpindahan kolom dari mouse pointer saya. Nah, kelihatan nggak? Nah, kan berubah kolomnya. Makanya di sini dari E tambah F ya, ini berubah menjadi F tambah G. Nah, tuh lihat F tambah G. Nah, berubah kan F tambah G. Tetapi perhatikan barisnya sama semua, baris 14 semua. Nah, oke, mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, silahkan komen di video ini ya. Yang terakhir, absolute kolom. Nah, referensi secara absolute kolom mengakibatkan antara lain ketika formula misalnya di copy atau copy paste, maka sel atau rank yang direferensikan secara absolute kolom itu tidak pernah berubah kolomnya. Nah, kolomnya saja ya, atau terkuncilah kolomnya. Akan tetapi barisnya sesuai dengan atau mengikuti lokasi baru formula. Nah, cara memanggil absolute kolom, jadi cara mereferensikan sel secara absolute kolom, maka di nama selnya ditambahkan simbol dolar di depan kolomnya saja. Nah, seperti ini, dolar C8. Nah, ya. Nah, ini bisa secara manual diketik dolarnya ya, atau shortcutnya tekan tombol F4 3 kali. Nah, ya. Ini shortcutnya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh lebih lanjut. Ini adalah studi kasus yang keempat ya. Pada prinsipnya sama, kita akan menambahkan data 1 dengan data 2, tapi kali ini kita akan mereferensikan sel secara absolute kolom ya. Jadi langsung saja kita letakkan pointer di sel hasil, misalnya di sini di G20, lalu kita inputkan sama dengan, kita klik sel data satunya, ini dia ya, E20. Oke, kelihatan ya E20. Lalu kita absolute kolom ya, kita absolute kolom, kita tekan F4 3 kali. 1 2 3. Nah, seperti itu ya. Dolar E20. Nah, ini artinya yang terkunci kolomnya ya. Karena dolar ini diletakkan sebelum kolom E ya. Jadi yang dikunci kolomnya. Adapun barisnya tidak ya. Oh iya, nah perlu saya sampaikan kalau seandainya dengan menggunakan shortcut terplesetlah misalnya F4-nya, kan tadi F4 3 kali, tiba-tiba kebanyakan, misalnya jadinya normal lagi deh seperti ini. Nah, ini jangan takut, F4 aja terus. Jadi F4 ini sifatnya siklus, nah, berputar dia terus. Nah, jadi kalau misalnya kayak ini F4 1 kali kelewatan, ya udah nggak apa-apa, tekan lagi F4 sampai ketemu. Nah, ini 2 kali kelewatan, ya nggak apa-apa, tekan lagi F4 sampai ketemu. Yang absolute kolom kan F4-nya 3 kali, saya katakan di sini kelewatan, bukan 3 kali, ya nggak apa-apa. Jadi ini seperti siklus. Nah, jadi dia berputar terus dia. Kalau kita tekan F4 ya tuh berputar terus cara referensi selnya. Nah, tuh ya. Jadi ini jangan dibakukan kali ya, jangan terlalu baku. Jadi artinya kalau kelewatan ya nggak masalah, karena dia berupa siklus, kita bisa senantiasa menekan F4 untuk benar memilih jenis referensi selnya ya. Nah, jadi ini kita ke referensi kolom. Ya, ini dia. Dolar E20. Kemudian tambah, kita kliklah sel data 2. Nah, seperti ini. Kita tekan F4 lagi. Nah, secara normal sih 3 kali ya, seperti ini. Nah, dolar F20. Nah, kita tekan enter. Maka hasilnya 1100 ya. Awalnya itu pasti hasilnya sama semua, 1100 semua ya, karena pada dasarnya adalah 1000 tambah 100 ya kan. Nah, E20 tambah F20 itu pada dasarnya. Saya tidak membaca tanda dolarnya ya. Nah, karena tanda dolar itu sebenarnya sifatnya untuk mengunci atau tidak mengunci. Nah, kan begitu. Jadi pada dasarnya satu formula induk itu hasilnya sama, 1100. Nah, akan tetapi, nah ini sekarang kita copy ya. Bagaimana kalau yang kita copy itu adalah referensi secara absolut kolom. Nah, berarti yang terkunci itu kolomnya, barisnya tidak. Nah, coba perhatikan. Ini saya copy ke bawah dulu, sum. Nah, lalu saya copy ke kanan. Nah, sum. Oke, ya.
Nah, ini studi kasusnya sudah selesai. Nah, tapi kita perlu membahas satu persatu bagaimana aplikasi dari formula yang kita kopes, yang mana formula tersebut menggunakan referensi absolut kolom, ya. Jadi pada dasarnya yang terkunci kali ini adalah kolom. Udah simpelnya seperti itu. Yang terkunci hanya kolom, barisnya tidak. Sehingga ketika kita kopes secara vertikal ke atas kah atau ke bawah kah, ya. Yang mana kalau secara vertikal kelihatan ya, ada pergeseran baris. Adapun kolomnya kan tetap. Nah, barisnya yang bergeser kan, maka di sini dia akan berubah barisnya mengikuti berapa kali pergeseran dari kopes dari formula awal dengan formula target atau formula kopes. Nah, jadi di sini berpindah satu baris ke bawah, maka baris yang sioknya 20 ini berpindah satu baris ke bawah menjadi 21. Nah, ini ya, kelihatan ya, ini baris 20 kan bergeser menjadi baris 21. Jadi yang awalnya master daripada formula itu E20 tambah F20, saya tidak membaca dolarnya ya, biar mudah-mudahan lebih paham. E20 tambah F20 ketika kita kopes ke arah bawah ya berubah seperti biasa, E21 tambah F21. Nah, tetapi kolomnya tetap dikunci di sini ya. Nah, tapi tidak ngaruh. Kenapa? Karena kopasnya secara vertikal. Jadi kalau secara vertikal itu memang pada esensinya itu kan sebenarnya pergeseran baris. Nah, jadi barisnya itu berbeda. E21 tambah F21, kemudian yang di sini E22 tambah F22, yang di sini E23 tambah F23. Oke. Akan tetapi ketika kita kopes ke arah kanan, nah ke arah kanan, perhatikan mouse pointer saya ke arah kanan. Nah, kalau secara kasat mata kita lihat kalau ke arah kiri kah atau ke arah kanan kah, apa yang bergeser? Yang bergeser kolomnya. Nah, ini kan kolomnya bergeser. Nah, ini namanya pergeseran secara horizontal ya. Jadi kalau pergeseran secara horizontal, maka apa yang terjadi? Karena ini menggunakan referensi absolut kolom, maka kolomnya terkunci. Nah, jadi misalnya pada formula induk ini kan E, ya, kolom E kan, E tambah F, E20 tambah F20. Ketika kita kopes ke arah kanan, dia tetap E tambah F, tetap E tambah F. Nah, lihat, perhatikan sini, nah, itu tetap E tambah F ya, E20 tambah F20 tetap. Kenapa? Karena terkunci kolomnya, kolom E dan kolom F ini terkunci. Jadi tetap. Jadi di sini 1000 tambah 100 dan di sini tetap juga 1000 tambah 100. Nah, beda kan kalau relatif. Kalau relatif kan dia bergeser tuh jadi 100 tambah 1100. Nah, ini tidak. Dia tetap 1000 tambah 100. Jadi mau di kopes sejauh-jauhnya ke kanan pun dia tetap 1000 tambah 100. Dia tidak akan berpindah atau bergeser kolomnya. Karena ini menggunakan absolut kolom. Bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan bisa. Nah, adapun yang di sini ya, karena ini kan pada dasarnya kan kolomnya dikunci, tetapi barisnya kan tidak. Jadi ketika coba lihat ya, kita kopesnya ini kan seperti ke arah bawah gitu ya. Nah, kita ke arah bawah. Lihat barisnya bertukar, barisnya bergeser, tapi kolomnya masih kolom yang sama, kolom yang E dengan F tadi. Jadi kolom E dan F sampai kapanpun dimanapun ini tetap kolom E tambah kolom F. Nah, tetap ya. Tetapi di sini, nah, ini karena dia satu baris bergeser ke bawah, maka di dalam formula juga bergeser dari yang baris 20. Nah, ini bergeser menjadi baris 21. Nah, makanya di sini E21 tambah F21 ya. Nah, demikian juga ini. Nah, ini tetap kolomnya tetap ya, kolomnya tetap E dengan F, akan tetapi barisnya bergeser ya. Jadi yang awalnya di sini dia ya, awalnya kan di sini misalnya. Nah, di 20 bergeser dia 2 kali ke bawah. Nah, ini juga bergeser 2 kali ke bawah kan. Nah, jadi yang 20 bergeser 2 kali ke bawah, 21 dan 21 22. F20 bergeser ke bawah 21 dan 22. Nah, ini dia E22 tambah F22. Nah, yang ini juga bergeser dia ke bawah barisnya ya. Nah, barisnya bergeser jadi 23. Nah, jadi awalnya di sini kan 20 tambah F20. Nah, ini menjadi E23 tambah F23. Nah, perhatikan ya. Jadi
kesimpulannya pada referensi absolut kolom, barisnya itu berubah-ubah ya, barisnya bisa berubah-ubah sesuai dengan arah kopes formulanya. Akan tetapi kolomnya yang terkunci. Jadi dimanapun di sini diperhatikan dari awal ya, itu tetap kolomnya kolom E tambah F sampai yang akhir itu tetap kolom E tambah F. Perhatikan. Jadi yang berubah itu, yang bergeser-geser itu adalah barisnya sesuai dengan arah kopesnya. Oke, mudah-mudahan paham. Kalau seandainya belum paham, bisa komen di video ini ya. Nah, sekarang coba cermati lagi ini ya, cermati lagi, ini penting nih. Dicermati lagi perbedaan aplikasi kopes formula yang menggunakan referensi secara relatif dengan yang menggunakan referensi secara absolut, dengan yang menggunakan referensi secara absolut baris, dengan yang menggunakan referensi secara absolut kolom. Coba perhatikan ya. Nah, ini hasilnya bisa berbeda ya. Jadi jangan kira ini hasilnya bisa sama. Nah, hasil sama itu mungkin di satu rumus Indo. Tapi lihat ketika kita kopes ke arah bawah dan ke arah kanan, ke arah bawah dan ke arah kanan ya. Nah, ternyata hasilnya berbeda-beda ya, sesuai dengan ciri khas dari referensi masing-masing. Gimana materi kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Referensi menggunakan diktat Excel yang saya kembangkan untuk STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.